Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih, atas kesetiaannya terhadap channel ini aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan kajiannya ya, jangan kamu unduh, kamu potong-potong, kamu unggah ulang, jangan ya. Aku tidak kasih izin untuk hal-hal yang demikian. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama kalian. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa-doa itu juga tercurahkan untukmu ya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi oleh Gusti Allah dalam Rahman dan Rahimnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti yang aku bilang tadi waktu duha, kita akan, karena yang itu sudah paripurna ya, tajuk yang kemarin dia selesai di seri yang ke-15, masihkah Islam, Kristen Islam masihkah berpikir Kanjeng Nabi bisa diangkat ke langit, itu sudah paripurna selesai di seri yang ke-15. Maka aku akan menyampaikan sebuah kelanjutan dari yang telah kita pending sebulan lebih, nggak salah, kalau nggak 1 bulan ya 2 bulanan atau berapa pasnya, yang jelas 1 bulan lebih itu ya, tentang engkau kan nabi yang akan datang. Dia terpaksa terpending karena ada hal-hal yang lebih urgen yang supaya tidak out of date, maka segera kita bahas. Nah, aku tadi pagi sudah berjanji waktu duha ya akan melanjutkan. Kemarin itu kita terhenti di seri yang ke-30, maka selanjutnya seri yang 31. Planningnya begitu, ternyata di tengah jalan berubah lagi karena ada sesuatu yang momennya bagus. Sayang kalau dilupakan, nanti dia terlewatkan, justru nggak terunggah ya. Jadi tentang engkau kan nabi yang akan datang, insya Allah besok kita lanjutkan. Tapi besok masih Jum'ah ya, belum akhir pekan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu. Maka kali ini kajian kita adalah Yesusnya beda-beda. Yesusnya beda-beda. Ya. Yesusnya beda ya. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 157 ya. Kita akan mendiskusikan ini. Pertama aku kasih introduction yang kemarin juga sudah aku jelaskan untuk viewer baru supaya tahu ya. Sebetulnya polemik tentang penyalipan dan cerita-cerita seputar penyalipan itu saling tumpang tindih.
Apa yang dicatat oleh Matius berbeda dengan Markus, berbeda dengan Lukas, Lukas berbeda dengan Yohanes. Jadi saling tumpang tindih ya. Berita seputar penyalipan baik itu penyalipan terus pasca. Kemarin kan kita diskusikan pasca ya tentang naik ke langit itu. Ternyata ya sudah sedemikian saling tumpang tindihnya. Jadi syarat koherensi sebagai kitab suci itu ya batal. Ya batal. Kalau kita menggunakan kerangka berpikir akademis kan ada koherensi, bukan koherensinya, karena kita membidiknya dari ayat per ayat yang saling bertabrakan, korespondensinya. Korespondensinya tidak ketemu. Yang satu bilang di Tiberias, ketemuan terakhir, yang satu bilang di Galilea, yang satu bilang di Betani, dekatnya Betani jadi tidak ketemu. Ya, tidak ketemu. Dan itu sudah kita kupas tuntas, ya. Sebentar. Dan sekali lagi aku memberikan penjelasan untuk yang senior sudah tahu ya, yang junior. Polemik ini sebetulnya terjadi itu antara Islam dan Yahudi. Nggak ada urusannya dengan Nasrani yang kemudian menjadi Kristen, nggak ada urusannya. Dan sekarang orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sana, kalau kita suguhkan atau kita ajak diskusi tentang siapa yang disalib, itu mereka cuek bebek gitu. Ya artinya ya terserahlah mau siapa yang disalib, memang gue pikirin EGP aja gitu. Ya. Tapi beda dengan saudara Kristen kita, dan itu juga menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan, artinya tidak pernah selesai dibicarakan terjadi antara Islam dan Kristen. Padahal tidak ada kaitannya dengan Kristen di situ. Kalian baca ayatnya itu ayat 157 sampai 158, khususnya stressingnya di 157 dari surat An-Nisa. Itu jelas kok. Itu adalah polemik antara Islam dan Yahudi. Kristen, Nasrani tidak ada di situ. Ya. Sehingga kita bertanya, kenapa akhirnya kok Kristen tidak terima? Karena mereka sudah diikat oleh dogma yang dibangun oleh Paulus ya, tentang sebuah konsep keselamatan yang disebut soteriologi salib. Namanya saja soteriologi salib, maka dia dibangun atas peristiwa penyalipan itu yang ditarik mundur ke belakang peristiwa Taman Edennya Bapak Adam Ibu Hawa ya. Karena dari sana dimulai dogma itu dibangun dengan adanya sebuah dosa yang dibilang dosa waris, dan itu hanya diselesaikan lewat penyalipan. Gitu loh. Kalau nggak lewat penyalipan, nggak selesai. Makanya kan, seandainya Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pewartaan kami dan imanmu juga sia-sia. Kan gitu tertulis. Ya. Jadi kita tahu begitu pentingnya peristiwa penyalipan itu dan harus disalib bagi teman Kristen. Kita menjadi heran loh. Kita sebagai yang Islam yang membela harkat martabat Yesus ya dengan mengatakan tidak tersalib, justru yang katanya Kristen mengikuti Kristus artinya ya. Justru nggak terima, justru mau mereka itu Yesus harus disalib. Nah, sebuah anomali, itu namanya anomali. Anomali itu terjadi ya karena yang aku bilang dogma itu tadi. Yang membuat antara Islam dan Kristen akhirnya di mana Yahudi menarik diri, dia cuek bebek, nggak ada urusan mau siapapun yang disalib. Memang gue pikirin katanya EGP gitu ya. Jadi itu ceritanya ya. Salah satu sisi kita justru yang Islam membela, justru yang teman Kristen mempertahankan bahwa dia memang harus disalib. Oke. Aku baca dulu ya Quran surat An-Nisa 4157. Ini antara apa yang kita pahami dengan apa yang tertulis dalam teks itu sedikit perlu diluruskan loh ya. Karena di dalam teks itu begini. Wa qaulihim inna qatalna Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiha lahum ya,
subiha lahum, subhat, subiha, remang-remang. Jadi kalau yang haram kagak, halal kagak, antara halal dan haram tuh subhat, subiha, kagak jelas, remang-remang. Maka pilih yang jelas saja. Jelas apa? Jelas haramnya, tinggalkan. Jelas apa? Jelas halalnya, ambil. Kalau yang masih subhat itu untuk kehati-hatian ya ditinggalkan saja. Dia remang-remang, kagak jelas. Oke. Sampai mana tadi? Ya, suibalahum wa inalladzina tolafu fihi. Nah, ini ada fihi yang tadi pagi kita catat ya. Jadi dia mufrad, bukan fihima, fihi ya. Fihi lafi syakim min malahum bihi min ilmin ila tiba'az zonni wa makotaluhu yakin. Ya. Jadi kalau terjemahan lengkapnya ya itu begini. Nanti terjemahan perkataannya dia ada sesuatu yang perlu diluruskan. Dan kami hukum juga dalam kurung ya. Jadi harusnya begini. Dan karena ucapan mereka gitu loh ya. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Ucapan siapa itu? Kristen. Bukan, itu ucapannya Yahudi ya. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Ingat, dibunuh pun tidak, disalib pun tidak. Kalau teks terjemahan lengkapnya jadinya begini, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Nah ini hati-hati. Orang yang diserupakan dengan Isa. Berarti kalau di sini ada sosok peran pengganti atau dalam film itu apa namanya peran pengganti itu? Stuntman. Iya, stuntman ya. Ada stuntman. Logikanya sulit untuk dipertanggungjawabkan kalau ada stuntman. Tapi kalau yang stuntman-nya itu siapa namanya? Si pengkhianat itu, si Yudas, ya mungkin boleh lah. Tapi tentang stuntman-nya si Yudas kan itu hadisnya juga kacau balau tuh, saling tumpang tindih. Saling tumpang tindih itu. Makanya sebetulnya ada stuntman enggak gitu loh. Kalau kita baca terjemahan yang sudah lengkap dalam bentuk narasi ini ada stuntman-nya karena begini. Ya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Berarti ada stuntman yang diserupakan. Apakah itu didukung dengan terjemahan perkataannya? Nanti kita lihat ya. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan. Nah, ini untuk teman-teman Kristen. Ya, selalu dalam keraguan-raguan. Ya suwiba tadi, subhat. Ragu-ragu, kagak jelas, hitam kagak, putih kagak, abu-abu dah gitu ya. Jadi dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu, mereka benar-benar tidak tahu ya siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Kagak tahu, orang muridnya aja lari tunggang langgang semua kok. Seharusnya kan kalau murid sejati tahu gurunya gitu kan dia harus korbankan dia punya nyawa kan. Ini guru gue apaan lu? Mati-mati gue. Harusnya begitu. Tapi faktanya kan kalau kita lihat masing-masing catatan Injil baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu kan lari tunggang langgang semua. Tidak ada yang memberikan pembelaan. Setidaknya kan gurunya mati, guru gue mati, gue juga ikut mati. Harusnya kan begitu. Tapi tidak ada heroik di situ ya. Semua lari tunggang langgang. Terus siapa yang mencatat? Terus dari mana Matius, Markus, Lukas, Yohanes tahu berita penyaliban? Ya kembali dari berita-berita yang tersiar, yang sudah menjadi news publik dari mulut ke mulut. Yang kita tahu kalau sudah berita levelnya begitu, itu bertambah dan berkurangnya semakin besar peluangnya, akhirnya tidak akurat lagi itu berita. Itu. Ya. Oke. Kalau kita bahas ke
ke teks yang perkata itu begini loh ya. Jadi nggak ada peran pengganti. Ya karena begini. Mananya ya. Sui balahum. Kan gini ya. Mereka tidak wama dan tidak ya kotaluhu. Mereka membunuhnya dan tidak solabuhu ya, tidak menyalibnya. Akan tetapi walakin ya diserupakan ya subiha lahum bagi mereka, diserupakan bagi mereka ya. Lanjutnya lihat itu, wa inna, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih padanya benar-benar dalam keraguan-raguan. Jadi suibalahum, diserupakan bagi mereka gitu. Nggak mengatakan ada orang yang diserupakan, tapi diserupakan mereka ya. Subiha, begini dia. Ya. Ingat tahun 70-an waktu gue masih ngaji. Begini diajarin sama Ustadz Jaden ya. Ya. Lahum. Ini suiba lahum. Diserupakan ya untuk mereka atau bagi mereka. Mereka siapa? Yahudi itu. Ya. Nggak ada orang yang diserupakan gitu, nggak ada. Masalahnya sekarang apanya yang diserupakan? Apanya yang diserupakan? Apanya yang diremang-remangkan? Jadi kalian kalau ditanya siapa yang disalib? Nggak tahu, karena Al-Quran juga tidak mengatakan. Kita perlu tahu yang diserupakan itu apanya, peristiwanya. Boleh jadi seolah-olah menyalib tapi tidak pernah menyalib dan tidak menyalib siapapun. Jadi bukan ada sosok stuntman untuk menggantikan. Cuman kalau kita baca ya teks yang sudah terangkai itu menggiring kita pada sebuah pemikiran ada sosok menjadi stuntman, peran pengganti, padahal nggak begitu. Kita harus berpegang original teksnya. Ya, diserupakan bagi mereka. Apanya yang diserupakan? Nah, itu yang jadi diskusi hangat harusnya. Nggak ada si ini diserupakan dengan Yesus, itu nggak ada. Al-Quran nggak begitu. Itu menyadarkan aku ya, pantesan Al-Quran tidak mengatakan siapa stuntman-nya. Karena memang tidak ada. Gitu loh. Ya, oke. Ini tentang suibalahum ya. Insya Allah kapan-kapan mungkin kalau memang perlu bisa kita bahas di lain waktu. Ya, aku akan jadikan eksekusi dari surat An-Nisa 157 ini menjadi akurat ya. Dikatakan begini ya. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya ya. Kenapa? Kita tarik mundur lagi. Melainkan mengikuti prasangka belaka, zon ya, prasangka belaka ya. Jadi zon itu prasangka belaka, tidak yakin membunuhnya. Tapi kan bagi mereka lah yang penting secara gerakan sudah habis gitu ya. Oke, ini ada video ya, aku mau coba dengarkan. Nah, suaranya saja ya, suaranya saja. Nanti kita ulang-ulang lah kalau kurang jelas. Kita ulang. Terus bisa nggak terekam suaranya? Coba kamu perhatikan dulu tuh. Lampunya nggak dipadangin lagi. Oke, ini ya. Belum, lemot dia. Sebentar ya. Aduh, ini lemot ini. Sebentar. Ada jelas. Nah ini. Eksplisit. Yesus yang disalib ternyata beda. Bisa ya.
Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ternyata Yesus yang disalib itu beda antara Kristen dengan Protestan dengan Katolik. Itu Yesus yang disalib beda. Beda Yesus ya. Alkitab menyebutnya Yesus yang lain ya. Ya. Alkitab menyebutnya Yesus yang lain, 2 Korintus 11 ayat 4. Jadi Yesus antara orang Kristen ya, Yesusnya orang Kristen dengan Yesusnya orang Katolik, dengan Yesusnya orang Protestan ternyata beda. Ya, mengalir saja ya. Mengalir. Kalau Yesusnya orang Kristen, Kristen itu penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kalau Katolik tidak percaya Yesus Kristus Allah. Protestan juga tidak percaya. Kalau toh percaya, dia tidak berani mengatakan the only one, satu-satunya Allah. Yesusnya Katolik disalib hari Jumat. Yesusnya Protestan disalib hari Jumat. Yesusnya Kristen disalib hari Rabu. 1 hari setelah makan Paskah. Ya, saya ulang. Jadi beda Yesus, Pak, beda Yesus. Yesusnya Katolik disalib hari Jumat. Yesusnya Protestan disalib hari Jumat. Yesusnya Kristen disalib hari Rabu. Ya. Itu nomor 1 bedanya. Nomor 2, Yesusnya Katolik ya sama dengan Yesusnya Protestan. Yesusnya Katolik sama Protestan itu sama. Di dalam kubur cuman 2 siang ya. 2 siang sama 1 malam ya. Ya begitu ya. Malam Jumat, Jumat malam, Sabtu malam, 2 malam, Jumat malam, Sabtu siang, 2 malam, 1 siang ya. Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan dikubur itu cuma 2 malam 1 siang. Sedangkan Yesusnya Kristen 3 siang 3 malam. Sesuai dengan Matius 12 ayat 40. Ya. Kemudian nomor 3. Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan bangkit hari Minggu. Nih, Minggu subuh ya. Pada hari Minggu kuburnya kosong ya. Artinya ketika dibuka pintu, udah kosong. Apakah berarti Yesus baru uget-uget gitu ya? Baru, halo, aku lagi bangkit nih. Apakah begitu? Tidak, Yesus bangkitnya udah tadi malam ya. Katolik dan Protestan Yesusnya bangkitnya hari Minggu subuh. Kristen ya, Yesus bangkit hari Sabtu malam. Jadi 3 perbedaan utama ya. Jadi Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan ternyata beda dengan Yesus Kristen dengan Yesus Alkitab. Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan tidak ada di Alkitab. Yang disalibnya hari Jumat tuh nggak ada itu. Lalu dimasukkan ke kubur ya toh. Terus bangkitnya hari Minggu pagi nggak ada. Yesus yang itu nggak ada. Oke ya, kita potong sampai situ atau Yesus kita ulangi sekali lagi. Yang disalib ternyata beda. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ternyata Yesus yang disalib itu beda antara Kristen dengan Protestan dengan Katolik. Itu Yesus yang disalib beda. Beda Yesus ya. Alkitab menyebutnya Yesus yang lain ya. Alkitab menyebutnya Yesus yang lain, 2 Korintus 11 ayat 4. Jadi Yesus antara orang Kristen ya, Yesusnya orang Kristen dengan Yesusnya orang Katolik dengan Yesusnya orang Protestan ternyata beda ya. Mengalir saja ya. Mengalir. Kalau Yesusnya orang
Kristen. Kristen itu penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kalau Katolik tidak percaya Yesus Kristus Allah. Protestan juga tidak percaya. Kalau toh percaya, dia tidak berani mengatakan the only one, satu-satunya Allah. Yesusnya Katolik disalib hari Jumat. Yesusnya Protestan disalib hari Jumat. Yesusnya Kristen disalib hari Rabu. Satu hari setelah makan Paskah. Ya, saya ulang. Jadi beda Yesus, Pak, beda Yesus. Yesusnya Katolik disalib hari Jumat. Yesusnya Protestan disalib hari Jumat. Yesusnya Kristen disalib hari Rabu. Ya, itu nomor satu bedanya. Nomor dua, Yesusnya Katolik ya sama dengan Yesusnya Protestan. Yesusnya Katolik sama Protestan itu sama. Di dalam kubur cuman 2 siang ya, dua siang sama 1 malam ya. Ya begitu ya. Malam Jumat, Jumat malam, Sabtu malam, 2 malam, Sabtu, Jumat malam, Sabtu siang, 2 malam, 1 siang. Ya. Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan dikubur itu cuma 2 malam, 1 siang. Sedangkan Yesusnya Kristen 3 siang, 3 malam. Sesuai dengan Matius 12 ayat 40. Ya. Kemudian nomor 3. Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan bangkit hari Minggu. Nih, Minggu subuh ya. Pada hari Minggu kuburnya kosong ya. Artinya ketika dibuka pintu, udah kosong. Apakah berarti Yesus baru uget-uget gitu ya? Baru, halo, aku lagi bangkit nih. Apakah begitu? Tidak, Yesus bangkitnya udah tadi malam. Ya. Katolik dan Protestan, Yesusnya bangkitnya hari Minggu subuh. Kristen, ya, Yesus bangkit hari Sabtu malam. Jadi 3 perbedaan utama ya. Jadi Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan ternyata beda dengan Yesus Kristen dengan Yesus Alkitab. Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan tidak ada di Alkitab. Yang disalibnya hari Jumat itu nggak ada itu. Lalu dimasukkan ke kubur ya toh. Terus bangkitnya hari Minggu pagi nggak ada. Yesus yang itu nggak ada. Oke, sekarang kita bahas ya. Perbedaannya kalian sudah dengar sendiri ya. Itu mendasarkan pada 2 Korintus 11:4 ada Yesus yang lain. Nih loh. Yesus yang lain. Ya, ada Yesus yang lain. Yesus yang mana lagi? Ya. Oke. Ini menarik ini. Jadi kerangka berpikirannya di sini. Tapi sebelumnya aku jelaskan dulu ya. Teman-teman Kristen jangan terlalu khawatir ya. Tapi kalaupun khawatir tetap aja mengatakan bahwa Yesus itu bukan Isa. Ya, kan mati-matian mengatakan Yesus itu bukan Isa. Sebetulnya goalnya apa yang mau diambil? Kalau Yesus bukan Isa. Apakah akan menghindari dari perdebatan teologis dengan Islam? Kalau menurut aku sih, ya, selama perdebatan-perdebatan itu saling hormat, ada dalam kerangka berpikir akademis, why not? Yang memang kita tidak suka dan itu tidak boleh dan jangan sampai dilakukan. Ketika perdebatan-perdebatan itu dilakukan secara brutal, jauh dari nilai-nilai persaudaraan, jauh dari kerangka berpikir saling hormat, tidak akademis, itu yang tidak boleh. Tapi selama dalam bingkai-bingkai akademis saling hormat ya, di sanalah kedewasaan itu diuji ya, tidak ada masalah. Karena apa? Karena kalau memang Yesus mau dipisahkan dari Isa, dan Yesus itu bukan Isa, Isa itu bukan Yesus, ya sudah memang selesai, nggak perlu lagi ada perdebatan. Karena apa? Orang objeknya beda kok. Dan itu kan ini untuk yang junior bisa dilihat silogisme ya, antara videonya tajudnya itu silogisme antara pohon korma dan kandang domba. Jadi
teman-teman Kristen biasanya itu tidak sama, yang satu lahirnya di kandang domba, yang satu di bawah pohon korma. Mana bisa sama orangnya gitu. Meskipun apakah benar Yesus lahir di kandang domba, itu debatnya masih panjang juga. Karena nggak ada kandang domba, itu hanya tafsiran orang ketika menemukan palungan. Palung itu tidak pasti di kandang domba. Di depan rumah kita juga biasanya ada palungan. Maka kita harus tahu bagaimana arsitektur perumahan orang-orang Israel pada abad-abad sebelum Masehi dulu. Itu seharusnya ke sana, ya. Sekali lagi aku bilang, silakan dilihat tentang di video yang sudah aku bikin kira-kira 2 tahun lalu, ya. Silogisme, ya, kandang domba dan pohon korma, di bawah pohon korma. Karena ada upaya dari teman-teman Kristen, meskipun tidak semua, mati-matian untuk memisahkan antara siapa sosok Yesus, siapa sosok Isa, ya. Jadi begini teman-teman Kristen, kalau Anda memisahkan siapa sosok Yesus, siapa sosok Isa, dan itu mengatakan 2 personal yang berbeda, itu sepertinya nggak terlalu kaget kami. Kami orang Islam tidak terlalu kaget, karena memang kalian sendiri seperti apa yang dikatakan dalam cuplikan video tadi, sudah mengalami apa yang disebut dalam 2 Korintus 11:4. Ada Yesus yang lain. Maka tajuk kita adalah Yesusnya beda-beda. Dan itu semakin mengukuhkan sui balahum ini, ya. Sui balahum ini yang menjadikan zon prasangka, ya, diserupakan bagi mereka. Jadi prasangkanya cukup tinggi. Siapa yang disalib itu, ya? Jadi tidak bisa dikatakan si A si B, karena dalam kondisi yang subihalahum itu, ya. Jadi nggak jelas. Itu semakin mengokohkan bahwa mereka hanya berdasarkan prasangka belaka. Itu dinyatakan secara jelas dalam surat An-Nisa surat 4:157. Oke, kita coba pertegas. Kalau kita lihat tanda Yunus, itu tadi Pak Pendetanya lupa, itu 3 hari 3 malam itu tanda Yunus. Ketika Yesus diminta sebagai tanda, ya, bahwa dia nabi, dia mengatakan tanda Yunus. Ya, bahwa Yunus 3 hari 3 malam ada di perut bumi, sedangkan anak manusia, tanda Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, dan anak manusia 3 hari 3 malam ada di perut bumi. Ya, ternyata kalau menurut Kristen Pak Pendeta tadi bilang, yang dia sempat lupa tentang tanda Yunus, itu ada di Matius 12:40, ya. Tergenapi karena dia 3 hari 3 malam. Sementara kalau Protestan itu nggak tergenapi, 2 malam 1 siang. Katolik juga tidak tergenapi karena 2 malam 1 siang. Mengapa bisa berbeda? Ya, Kristen 3 siang 3 malam, sementara Protestan Katolik hitungannya sama 2 malam 1 siang, karena waktu penyalipannya juga beda. Waktu penyalipan kalau Kristen itu hari Arba'ah, Rabu. Tapi kalau Katolik dan Kristen itu Jum'ah. Sudah beda. Ada selisih 1 hari. Beda sudah. Pertanyaan kita semakin liar, semakin nakal. Lalu siapa yang disalib hari Jumat itu? Lalu siapa yang disalib hari Rabu itu? Apakah itu yang dijadikan penjelasan dalam Al-Quran sui balahum? Yang diserupakan. Apanya? Peristiwanya. Bagaimana catatannya sangat nggak akurat. Yang 1 Rabu, yang 2 Jumat. Ya. Itu satu sisi. Sisi lain kita tahu, ya, bangkitnya Sabtu malam itu sudah bangkit Kristen. Ya. Sementara Protestan dan Katolik sama-sama membagi Minggu subuh. Minggu subuh dia baru bangkit. Ya, baru bangkit. Karena apa? Hitung-hitungannya juga berawal dari ini. Ini Rabu baru disalibkan. Ya, yang ini Jumat, ya jelas nggak kena hitungannya. Kan terus dia salib, dimakamkan. Maka kalau Kristen, katanya Pak Pendeta kita ini, 3 siang 3 malam terpenuhi tanda Yunus. Tapi Katolik dan Protestan mau diputar kemanapun itu cuma 2 malam 1 siang, nggak terpenuhi. Ya, oke, itulah yang bisa aku bagikan. Tapi ada sesuatu yang perlu aku pertegas, the only one. Jadi Kristen ini mengaku dirinya the only one. Sekarang aku tanya, apakah the only one itu sudah tauhid karena dia menyembah yang satu?
Aku sudah jelaskan kemarin ketika menjelaskan tentang tauhid itu harus jelas siapa dan berapa. Ini baru tauhid. Siapa, berapa, ini harus jelas. Kalau ke saudara Kristen kita ini, Pak Pendeta ini, dia hanya memenuhi berapanya. Allah mereka satu, terpenuhi, the only one. Tapi siapanya ini yang jadi masalah. Dia tetap aja yang jadi Allahnya itu Yesus. Meskipun secara berapa, kuantitatifnya benar, tapi personalnya dia salah. Tetapi walaupun demikian, ya harus kita hormati, karena menurut Pak Pendeta itu seperti itu ya. Cuman kan kalau kita bawa dalam ranah akademis, ini rame lagi siapa dan berapanya. Oke, dari semua apa yang pernah aku suguhkan, jadi bagi kami Islam tidak ada masalah kalau teman-teman Kristen akan memisahkan antara Yesus dan Isa. Karena apa? Di dalam kekristenan sendiri saja yang sama-sama Yesus itu sudah beda-beda. Ya, makanya tajuk,nya Yesusnya beda-beda. Ya, apalagi dengan Islam. Gitu loh ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang Anda membedakan bahwa Yesus bukan Isa dan Isa bukan Yesus, Anda tidak perlu lagi masuk dalam diskusi-diskusi lintas iman. Karena personalnya beda kok. Yang jadi masalah kan karena personalnya sama diwartakan dengan warta yang beda. Warta mana ini yang benar? Kan polemik kita kan di sana. Tapi kalau sudah kamu mengatakan Yesus bukan Isa dan Isa bukan Yesus hanya karena silogisme pohon korma dan kandang domba, menurutku Anda harus linier. Artinya keputusannya nggak perlu lagi masuk dalam dunia-dunia apologetik ya, diskusi lintas iman karena personalnya beda ya. Berikutnya, dan ini kata kunci yang paling penting, informasi. Jadi Al-Quran itu benar-benar memberikan informasi yang kuat. Nah, besok apakah akan terkait, kita bisa lihat. Karena subhanallah, Bapak kita Pak Abdul Muluk ternyata super cerdas. Dia sudah menjawab di kolom komentar itu tentang ya, fihinya itu siapa. Ya, sudah dijawab dan itu benar. Ya, ini yang ikuti kajian pagi tadi tentang apa arti kitab ya. Ya, jadi kalau dia kisah ya, jadi tidak ada yang perlu diragukan kisahnya, termasuk kisah penyalipan ini bahwa sudah dilakukan sebuah peristiwa suwiba lahum. Jadi yang di suwiba itu untuk lahum, untuk mereka itu bukan ada stuntman. Sekarang kerangka berilmu berubah lagi kan, tapi peristiwanya gitu loh. Makanya kalau kamu cari siapa stuntman, Al-Quran nggak menjelaskan, orang memang nggak ada. Adanya hadis itu relatif. Kalaupun ditulis Judas Iskariot itu saling tumpang tindih, gitu ya. Makanya aku tidak pernah mengatakan ada stuntman dalam setiap kajian-kajianku, tidak pernah. Itu ada video kita sudah 1.800 lebih episode. Aku tidak pernah mengatakan bahwa stuntman-nya si A si B, enggak. Ya, jadi kita sudah tahu ya, subialahum itu tidak ada stuntman atau peran pengganti. Sampai di sini dulu karena waktunya sudah adzan langgar kita. Itu tadi langgar kita adzan ya sudah. Aku mau sholat maghrib berjamaah ya. Aku kira ini bisa untuk menjadikan perenungan kita bersama untuk mencari kebenaran yang sejati. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu yang paling dalam, tapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita. Yang lain mereka tetap saudara kita. Berikutnya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Insya Allah ya, aku upayakan, nggak janji lah ya, besok akan kita mulai lagi apa yang telah kita pending selama 1 atau 2 bulan tentang siapa sebetulnya Nabi yang akan datang itu. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima salam dari aku. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.